enak kita jualan. Dan apalagi saya kan juga dari dulu saya 2012 sampai sekarang itu ya selalu di penjualan buku online. Jadi sampai sekarang pun toko offline itu nggak ada, jadi nggak wajib penjual buku zaman sekarang itu punya toko konvensional, hanya jualan online sudah bukunya bisa terjual sampai luar negeri itu juga bisa lah. Enaknya itu kalau untuk penjualan. Saya kira untuk kawan-kawan yang suka nulis ya jangan berhenti ketika nulis terus ditolak ada kabar naskahnya. Bisa mungkin alternatif diterbitkan di self publishing, gak harus di Muara Bu kawan-kawan. Banyak sekali teman-teman di Malang maupun di Kediri, Jogja, self publishing sudah saya kira sudah menjamur. Jadi monggo bisa dimasukkan, nggak harus budget besar, ya semampunya itu juga bisa. Kecup pagi pada muka laut, kepak camara alirkan denyut, kelana sampan kian langut. Pagi berlabur semburat emas, pasang laut kirim hening tegas, bayang bersama kita kian kapas. Buku adalah jendela dunia. Saya akan tetap membahas penerbitan dan toko buku. Ini menjadi perbincangan yang menarik pada industri kreatif kali ini. Masih di Malang Goodwork, podcastnya teman-teman industri kreatif di Kota Malang. Saya Leo Tani Maju ditemani Mas Ilham Indra Firman. Mas Indra Firman dan narasumber saya kali ini dia memiliki penerbitan dengan nama Muara Bu dan juga toko buku. Oke, selamat datang Mas Fikri. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi penerbitan itu termasuk industri kreatif. Ya apa-apa kudu dibahas. Ya. Tapi bagaimana perjalanan penerbitan di era sekarang tentunya menarik karena hari ini kita sudah sangat dekat dengan ini ya teknologi dan semua serba online, serba serba dan kayaknya juga ada kampanye paperless dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita sandingkan dengan teman-teman penerbitan dan toko buku. Jadi pertanyaan saya sebelum membahas tentang penerbitan dan toko buku, saya perkenalkan Mas Fikri ini kan kalau saya kenal itu kan dulu juga jurnalis, iya kan? Jadi kan ya wis nang jurnalis ini. Iya, Pak. Tapi juga nggak melenceng atau kok ya. Ya, pada Iya. Jadi jurnalis juga beliau ini lulusan S1 S2-nya di kampus Universitas Negeri Malang, jurusan Sastra Indonesia. Yang jelas ini menjadi menarik ketika berbicara buku dan penerbitan. Oke, pertanyaanku, aku pesan sih takut. Aku pertanyaanku apa sih yang menarik Fik? Ketika kamu masuk di dunia penerbitan dan berjualan buku? Itu menarik karena awal mula saya ke penerbitan buku itu juga karena hobi Mas. Jadi memang saya kira dari hobi saya
membaca menulis. Nah, akhirnya kok kayaknya bisa buat profit gitu. Jadi memang lebih terlebih dulu saya pas kuliah S1 ya mahasiswa pas-pasan, kekurangan uang, ya, Mahasiswa teman-teman mahasiswa cukup. buku lah, ada jualan buku gitu. Oke. Jadi memang hobi. Itu yang saya kira juga menarik. Iya. Tapi ya memang aku setuju. Ya apa nek teko hobi ku ada perasaan yang memang rasa sukanya itu berbeda. Artinya kita menggelutinya kan benar-benar ini ya. Ya benar-benar apa? Benar-benar totalitas. Totalitas maksudnya. Totalitasnya juga diragukan. Tapi bagaimanapun juga saiki nek ngomongno dodolan buku kan ya Pak abot apa enek? Berat Mas, soalnya kan kalau buku kan biasanya kan melalui skema itu, bedah buku baru kita jualan, Nah, iya Pak. seperti itu. Bener apa Kak? Ya, Betul, Bu. bisa benar juga, tetapi karena sekarang eranya online saya kira lebih enak kita jualan. Dan apalagi saya kan juga dari dulu 2012 sampai sekarang itu ya selalu di penjualan buku online. Jadi Iya. sampai sekarang pun toko offline itu nggak ada, jadi nggak wajib penjual buku zaman sekarang itu punya toko konvensional, hanya jualan online sudah bukunya bisa terjual sampai luar negeri itu juga bisa lah. Enaknya itu kalau untuk penjualan. Iya. Saya kira juga sama seperti itu enaknya sekarang. Iya. Ini menarik ini. Ternyata Muara Book itu nggak ada toko online-nya ya? Offline nggak ada offline. Nggak ada toko offline-nya. Dan itu kan Ya. sangat, kini bayangno, duwe toko offline ini kan nggak titik, biayai. Dan Ya. bicara hari ini kan nggak begitu efektif juga kalau orang mau usaha terus kudu bangun dhisik ngono kan kayaknya nggak juga. Bangunin nang media sosial cukup ya. Iya, apalagi kalau sekarang PKN belum nanti jam 8 harus tutup. Oh iya. Jasa sapo. Awakmu dodolane gak ono jame ya? Oh nggak ada, baru aja Mas. Oke, ini menarik bahwa jualan sekarang itu nggak ada peraturan PPKM ketika berbicara online. Dan mungkin yang dipajang juga nggak kudu akeh ya. Buku nih. Nggak harus. Seadanya bisa malah ini kita kerjasama sama teman penjual buku lain. Nah kita produkmu apa di situ lah kita ikut jualan di situ. Dengan harga kita juga bisa profit bersama sama teman-teman penjual lah. Malah enak gitu sekarang. Iya. Jadi foto siji sak digawe bareng-bareng ya. Oh bisa. Saya sekarang gitu lah. Penerbitan sekarang pun juga seperti itu. Kita ada reseller, ada dropshipper. Nah kita banyak sekali teman-teman toko buku online lain ya untuk menjualkan kita juga. Jadi ya sama-sama untung lah enaknya di situ sekarang. Gak berkurang untungnya tapi ya. Enggak, jadi ya sama-sama untungnya. Oke. Jadi kalau saya jualan buku terus dibantu teman saya yang juga toko buku online sebagai reseller ya mereka dapat untung reseller ya produk kita juga terjual itu dan begitupun sebaliknya seperti itu. Enaknya juga nggak perlu pegawai banyak ya. Oh nggak perlu Mas. Jadi kalau kita lebih ke kalau operasional sehari-hari mungkin saya dibantu istri saya, tetapi beberapa kita kayak teman-teman yang kita pesan kayak pesan desain, terus kita bayar desainnya kayak gitu. Kalau kita kayak produksi buku, itu kan kita perlu desain cover, layout, lah semacam freelance lah seperti itu. Oh iya, freelance aja ya.
Ya, seperti itu. Fik, rada mundur titik iso. Cek gak siramu tok sing ketok. Ya. Nah, masuk akal. Oke ya. Wis gak apa ngono iki. Ayo Mas, Iya. sampean pengen takok apa? Halo, Mas Fikri. Siap-siap Mas. Ini saya sebenarnya penasaran nih. Buku apa yang Anda terbitkan pertama kali? Pertama kali Anda terbitkan. Terus sama kendala-kendalanya selama penerbitan itu seperti Penerbitan apa? buku. Iya. Kalau pertama buku saya Mas, saya terbitkan sendiri. Oh, masuk akal itu. Nah itu untuk apa? Ya mengurangi biaya royalti, juga keuntungan yang bisa saya ke saya sendiri. Mau Itu PDW. memang awal-awal apa di Warabu seperti itu. Nah senyambal berjalannya waktu ya itu kita dari teman-teman ada penulis Malang, penulis muda, Firda, Firdausya Lama itu juga pernah kita terbitkan. Tapi beberapa kita lebih ke self publishing Mas. Jadi apa orang cetak buku biaya sendiri, lah kita memprosesnya untuk mencetaknya seperti itu. Jadi untuk kayak apa dijual kembali, lah mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Jadi lebih ke self publishing sebenarnya di penerbitan kami. Istilahnya begitu ya. Terus Ya, terus cara mempromosikan buku tersebut gimana Mas untuk meyakinkan pembaca kalau bahwa buku Mas Fikri ini bagus, meyakinkan kan selamanya kan jualan online kan nggak tahu dalamnya, meyakinkan pembaca. oke. Mungkin pengalaman dari saya sendiri sebagai dulu penulis dan saya terbitkan sendiri itu promosi pertama dan saya kira buku pasti terjual itu adalah minimal pangsa pasar kita adalah teman kita sendiri. Itu saya kira saya cetak 100, 200 ya alhamdulillah karena teman-teman saya banyak, saya promosikan mau sore gak buku-buku rek. Tapi beberapa setelah itu mungkin ada teman-teman lain yang kita terbitkan, kita agendakan bedah buku karena online apa sekarang tidak bisa ketemuan, sering kita lakukan bedah buku via Instagram, jadi online. Nah itu untuk promosi penulis kita juga apa ya, kita sebar leaflet-leaflet online seperti itu juga sering kita lakukan untuk apa ya, branding penulis kita seperti itu Mas. Selain online pernah nggak seperti offline memasukkan kerjasama dengan Gramedia atau toko semacamnya apa pernah seperti itu? Oh pernah Mas, tapi kita jarang ya untuk apa Syaratnya terlalu berat atau gimana, Fik? iya kadang itu apa pembagian hasilnya itu yang kita kurang fair. Nggak realistis ya? Fair. Ya jadi kita lebih apa ya, mengajak kerjasama teman-teman toko-toko buku online sebenarnya karena banyak sekali itu. Kadang kita cetak kan memang kita tidak cetak ribuan Mas, jadi mungkin 500, 100, nah, kita bagikan ke teman-teman reseller itu sudah alhamdulillah jalan lah. Gitu. Itu Mas, selama pandemi ini gimana penjualan online? Apakah mengalami penurunan drastis apa standar aja? Kalau di Muara Book saya kira stabil sih, nggak terlalu berdampak karena memang dari dulu kita jualannya di online. Jadi alhamdulillah kita lebih ke Instagram, Shopee itu nggak ada dampaknya sama sekali. Terlebih yang kalau ini yang lagi banternya itu self publishing kami Mas. Jadi memang selain toko buku, self publishingnya ini yang lumayan kenceng karena banyak sekali kawan-kawan kayak dosen, guru, murid-murid itu buat antologi saat pandemi kan Banyak waktu untuk menulis ya. waktu, terus banyak menulis lah, kita sediakan penerbitan yang berbayar itu self publishing itu, dan mereka
mau untuk bekerja sama dengan kami, terus bukunya diterbitkan. Itu yang banyak sekali di masa pandemi ini. Itu apa kalau apa namanya? Harus ada seleksi untuk penulis apa harus gimana biar bisa tercetak di Mas Fikri? Muara Book. Book. Oh ya, untuk Muara Book bebas, semua naskah bisa masuk. Ya syaratnya karena sudah publishing ya mereka bisa bayar untuk produksinya. Jadi biasanya ya biaya cetak aja lah, untuk ISBN, untuk packing itu dan kirim itu biasanya kita gratis, apalagi kalau Malang sama Kediri itu gratis. Itu yang Menarik di tapi situ ya. ini rencana mungkin dan sudah kita siapkan ada lini Muara Book memang untuk naskah-naskah yang terseleksi. Lah beberapa naskah sudah kita layout, tinggal kita terbitkan, launching sebenarnya. Ini ada lini di Muara Book, Bara Book. Jadi memang ini nanti rencananya akan dikhususkan naskah terseleksi ya. Yang dikhususkan di apa Wik? Bara Book. Ya, Bara Book. Itu kriterianya seperti apa menurut Mas Fikri sebagai foldernya? Oh, kalau kriteria kita lebih ke buku-buku yang berpotensi membakar api dalam diri kayak oh, gitu. Enak. Buku emosi juga boleh. Buku cover korek. Jadi memang Muara Book mungkin sosial politik, penelitian, sastra juga bisa masuk di situ. Masuk. Iya, yang rencana terdekat ini penelitian sama sejarah, buku sejarah yang insya Allah 2 bulan lagi terbit. Oke. Penelitianku juga masuk nanti, Fik. Siap, monggo dikirim Mas Makanya istilahnya bara Book. Iya. Membara, panas. Parah. Pertanyaanku ya, Fik, justru Ya, apa malah berdampak positif ketika munculnya pandemi ya? Karena kan banyak orang di rumah, banyak orang punya waktu luang, banyak orang ingin ada aktivitas sehingga boseni lah. Wong omah terus kan bosen ya. Mungkin perlu bacaan atau justru pengen nulis lalu diterbitkan gak ada caranya nerbitno. Nah, ini pertanyaan yang lanjutan dari Mas Indra itu kan dampak dari pandemi, atau tadi mungkin nggak berdampak tapi justru dampaknya lebih baik atau positif, itu memungkinkan nggak? Ya mungkin sekali Mas, karena memang ya dari awal pandemi pun kita sudah gencar dengan hashtag di rumah saja. Nah, selain saya kira melihat beberapa teman-teman, selain teman-teman jadi suka bersepeda, suka tanaman hias, salah satunya yang mungkin ya kurang sepopuler 2 hal itu adalah membaca. Iya. Jadi memang ya minimal walaupun tidak membaca, mereka membeli buku, difoto sambil ada backgroundnya kopi, terus background senja. Nah, itu sudah jadi ekspresi untuk teman-teman yang suka baca maupun suka foto buku itu ya. Pokoknya diupload dhisik lah, urusan dibaca keri. Nah itu. Halo Mas Vicky, pernah itu enggak rencana untuk bikin komik, penerbitan komik? Menerbitkan komik. Oh ya. Pernah? Apa sudah pernah? Apa belum pernah? Kalau komik kita pernah ya, dari penerbitan self publishing itu kita ada pesanan dari Palu, SMA Kristen apa lupa saya, itu pesan 4 judul penerbitan komik. Ya alhamdulillah kita bisa garap sama teman-teman. Terus ya alhamdulillah sudah terbit di Palu sana untuk 4 komik itu. Nah itu dari karya siswa. Jadi memang kerajinan digital, membuat komik, siswa membuat
jadilah 4 komik terus kita bantu untuk terbitkan. Itu juga pernah. Kalau komik cerbung itu apa pernah Mas Fikri? Komiknya bersambung, nanti bersambung. Conan kok, Conan. Conan ya, Conan Naruto gitu. Belum pernah? Belum pernah Mas. Coba Ya, dong. baru pertama kali Baru nang. itu kita komik. Oh gitu. Ya, yang itu. Coba Mas Fikri bikin seperti itu, mungkin lebih menarik kayaknya. Ya, bisa nanti mungkin Saya. di Parafuk itu, karena saya kira teman-teman di Malang juga banyak sekali yang potensi apa ya, menggambar. Itu saya kira juga menarik untuk Ya. nanti dijadikan apa ya, kita ajak kerjasama untuk terbit di Parafuk. Ya, teman-teman ilustrator atau teman-teman komikus atau teman-teman apa animator itu kan banyak sekali di Malang. Ya, Saya kira kalau dia animasinya itu bisa apa komik atau ilustrasinya bisa dianimasikan itu kan menarik juga kalau paketnya ada buku ya yang diterbitkan. Fik, kalau berbicara penerbitan dan apa inilah dunia buku, yang paling menarik itu di mana? Kalau teman-teman mau teman-teman tertarik dan nggak tahu apa caranya atau barangkali pengen belajar dari Mas Fikri itu apa sih menarik teko penerbitan dan buku ini kira-kira? Saya kira dari kita berkarya menulis itu sudah menarik dari awal, dari proses penerbitan itu sudah menarik karena saya melihat kawan-kawan itu pasti setiap orang hobi menulis. Ya, saya kira nggak ada orang yang tidak pernah menulis status Sama sekali. Ya, lah tapi ya ada yang lebih bagus lagi ya, menulis puisi di sosmed, menulis cerpen, menulis itu banyak sekali. Tetapi kadang kawan-kawan tidak bisa apa ya, belum terpikirkan untuk diterbitkan. Itu yang kadang karya-karya mereka ya teronggok di laptop itu sering kali. Nah, dari pengalaman saya sendiri dulu, ya alhamdulillah karena saya dulu ya pengen pokoknya buku tercetak, terus saya bagikan ke teman-teman dekat saya, terus dibaca, itu sudah ada rasa apa ya, bangga. Nah, dari cara itu dulu saya otodidak karena memang dari awal cetak, terus ngelim sampai bukan ngelim nganu ya. Iya. Ngelimi buku. Nah, itu sampai cetak packing itu saya otodidak karena itu otodidak dalam menyusun buku saya agar bisa dibaca teman-teman. Nah, dari situlah saya kira ilmu yang secara tidak langsung mungkin tidak ada di sekolah maupun di kampus saya temukan dan sampai saat ini bisa saya teruskan sebagai usaha itu, wirausaha. Iya. Tapi kalau melihat apa sorone atau ini apa jenenge liku-liku dan susahnya di mana sih kalau ini penerbitan buku ini? Susahnya apa ya? Saya kira ya ada susahnya. Kalau contohnya kayak PPKM saat ini itu ada sedikit kendala terlebih karena kan semua perbatasan banyak yang ditutup. Kayak distributor itu sulit sekali dan juga kita pas ini ada kurangan kertas di paper kita habis. Ini hampir 2 minggu nggak bisa dikirim dari Surabaya maupun Malang karena kata teman-teman yang bagian cetak itu ya itu masih banyak pendekatan. Jadi sampai sekarang kalau ada pesanan atau apa ya kita kayak minta maaf, mungkin tidak bisa segera jadi seperti itu Mas. Jadi banyak sekali dampaknya memang kayak kita ngurus ISBN pun di Perpusnas juga karena PPKM 50% yang masuk itu juga sangat lambat untuk pengurusannya seperti itu. Oke. Mas Fikri, Ya. kalau buku itu yang bagian menarik itu apanya? Apakah dari judulnya, apakah dari sampulnya? Soalnya saya dulu pengalaman itu kalau membeli buku, saya itu suka judulnya. Saya itu pernah membeli buku judulnya tuh Cost Undercover, ternyata isinya tuh dewasa-dewasa. Nah, saya dulu pengalaman seperti itu. Apakah dari Mas Fikri seperti apa? Kalau saya sendiri mungkin sebagai pembaca
kadang melihat buku itu dari penulisnya dulu. Mungkin akan berbeda dengan Mas Leo, akan berbeda dengan kawan-kawan lain mungkin yang mendengarkan ini. Itu akan jadi selera sih, menarik atau tidaknya. Bisa dari covernya, teman-teman yang suka dari cover sudah menarik, itu juga bisa, judul bisa. Kalau saya sendiri dari penulisnya, karena dari penulis yang saya kira itu sudah mumpuni, ya akan tulisan-tulisan semua judul akan bagus. Nah, kayak saya contoh suka Ahmad Tohari, itu semua mungkin akan bagus semua judulnya seperti itu. Sudah fanatis ya. Ya. Untuk pemula sebagai penulis gimana itunya masukan biar bisa menciptakan sebuah buku yang bagus? Biar percaya diri. Percaya diri menulis. Saya biasanya menulis itu kendalanya itu kadang nggak nyambung. Dari itu ya, itu saya mau itu saran dari Mas Fikri, gimana sih biar sebagai penulis itu bisa menciptakan buku yang bagus dan sesuai untuk dijual. Oke, kalau awal saya kira sebagai penulis awal pemula lah, saya kira jangan melihat bagus atau tidaknya dalam kita menulis. Yang penting nulis selesai, ya ditulis selesai itu sudah bagus saya kira. Nah setelah selesai ya bisa dicetak sendiri, bisa dimasukkan penerbit self publishing, bisa coba dikirim ke penerbit mayor seperti itu. Nah, saya kira jangan melihat bagus atau tidaknya, tapi dia tetap menulis, terus buku itu bisa sampai ke pembaca, itu sudah ya minimal dicetak sendiri. Karena saya kira di Malang juga teman-teman fotokopian itu sudah bagus dalam mencetak buku. Saya kira mungkin packingnya saja yang kurang, tapi secara fisik sudah lah. Teman-teman bisa, kalau memang minder dimasukkan ke penerbit mayor, enak kok, bisa dicetak sendiri, terus ya minimal dibagikan sama temen, itu mulai sudah jadi langkah awal dalam menulis dan menyampaikan tulisan itu. Iya. Tapi ngene Fik, ya apa arek-arek itu walaupun sekarang itu kan nerbitno buku kan gampang nggak kayak biyen ya. Ya Mas, gampang sekarang. Sekarang itu kan gampang sekali, tapi informasi ini biasanya juga nggak terdelivery ke teman-teman pemula sehingga DE ini percaya diri bahwa bukan sesuatu sing harus disiapkan, dicita-citakan dengan luar biasa sehingga dia itu bisa mendapatkan tulisannya sendiri dalam bentuk buku cetakan itu. Kan dulu kita kan mainstream banget ya, bahwa jadi penulis itu swangar, kudu ngirim terus engko bayangno ditolak, bayangno. Tapi kan nggak begitu hari ini. Seperti yang dijalankan oleh Muara Book itu kan istilahnya self publishing itu kan kita bisa membiayai buku kita sendiri kan. Dengan cara kita nulis, kita dibantu, misalnya dibantu Muara Book ngelayoutno, ngaweno cover bukune, ilustrasine dan sebagainya, lalu kita mencetak dengan biaya kita sendiri. Nominalnya itu kan ya wis iso diukur, katakanlah kita mampunya hanya mencetak 10 buku. Nah, itu kan bisa ya. Ya. Ini kan yang nggak tahu saya, apakah ini sudah cukup sampai di telinga teman-teman muda pemula yang akhirnya dia itu punya semangat yang luar biasa untuk menulis. Nah, itu bagaimana ketika ini enggak harusnya akan tersampai dengan baik gitu. Ya saya kira ini kan kayak self publishing itu saya kira juga masih jarang diketahui kawan-kawan. Jadi memang orang-orang, kalau kawan-kawan pecinta nulis itu mindsetnya biasanya kalau pengen menerbitkan buku ya dikirim di mayor dengan seleksi susah sekali, sampai setahun beberapa tahun bisa tertolak dan nggak pernah Nah saya kira itu
masih mindset mereka. Dan Sudah zaman dulu lah itu. Dulu itu, saya pun juga dulu seperti itu. Sampai buku saya kasihkan, sastrawan dulu pernah siapa ya, Ahmad Tohari datang ke UF, saya kasihkan. Ya saya kira biar tulisan saya bisa diterbitkan. Itu kesuwen. Iya, setelah banjir. Lah iyalah, saya kira dengan cara saya publishing buku kita segera diterbitkan, walaupun memang di awal modal sendiri itu yang saya kira juga agak sulit Mas. Jadi dulu pengalaman saya sebelum saya punya Muara Book dulu juga seperti itu. Saya kirim naskah ke penerbit di daerah Gresik, yaitu saya publishing, saya cetak dengan modal 2 juta dapat 100 buku. Nah itu memang awal mula saya, nah itu 2 juta itu saya kira juga sulit. Iya. Tapi untuk penjualan karena memang bisa saya jual sendiri 2 juta dapat 100 buku. Nah saya jual 50 buku itu sudah balik modal. Iya. Jadi kalau 100 buku 2 juta per bukunya kan jadi 20.000. Saya jual 40.000 itu masih laku. Jadi kejual 50 sudah balik modal. Nah itu saya kira sekarang enak. Jadi penulis nggak harus menunggu royalti. Saya kira kalau di penerbitan mayor juga akan sangat sulit kita segera mendapatkan uang walaupun tulisan kita sudah diterbitkan. Beberapa penerbit mayor ada kayak ya royalti 15%, tapi uang itu bisa dicairkan setelah buku terjual 500 eksemplar atau 1000 eksemplar. Itu sangat sulit sekali. Menunggunya juga iya, kesel lah nanti. Kok nggak dapat uang gitu. Saya kira sebagai penulis pun kita juga berpikir profit di situ. Betul. Nah enaknya di situ saya sampai sekarang pun tulisan-tulisan saya dulu karena juga pernah saya mengirim ke penerbit mayor dan alhamdulillah tertolak. Terus akhir-akhir ini saya menerbitkan buku saya dengan saya dana sendiri karena memang di penerbitan saya ya saya jual sendiri, ya keuntungan bisa langsung masuk ke saya setelah buku terjual. Masuk. Ya, jadi buat para teman-teman yang nonton ini informasi yang menarik ya, bahwa dunia buku dan penerbitan itu sudah berbeda zaman. Zaman dulu justru sangat tidak terjangkau oleh teman-teman pemula dan orang kayaknya berada di awang-awang ya ketika mau menembus itu. Tapi hari ini justru yang menarik bukan itu. Hari ini yang menarik teman-teman bahkan para pemula itu bisa mendesain semuanya dari dirinya sendiri, mulai dari menulis, mulai dari menerbitkan lalu menjualnya itu barangkali bisa di-create sendiri. Artinya seperti yang dilakukan oleh Mas Fikri tadi, nggak perlu menunggu royalti dan justru itu sangat lama dan mungkin kita menunggu itu bisa jadi nggak segera nulis lagi ya. Soalnya bisa sakit hati dulu. Ya, sakit hati dulu. Iki jarine payu kadang di kayak nulis melewat gak. Tapi kalau kita lakukan sendiri kan enggak, kita terpantau penjualan dan sebagainya, kita bisa memantau dari diri kita sendiri. Bahkan misalnya begini, Bik. Saya cetak buku saya sendiri itu hanya 5 eksemplar. Misalnya, untuk testimoni aja temen ngocon bukuku, tak sili tapi tak jaluk meneh. Engko nek pengen apik pesen no. Artinya kita buka pre-order. Oh iya, masuk itu Mas. Ya, itu kan justru ini ya sangat meminimalisir budget yang kita keluarkan dan kita bisa ngukur tanpa ada apa jenenge. Ya istilahnya kita nggak menanggung set investasi yang di situ jelas kita keluarkan sebelum terjual itu kan kita mungkin berat ya. Tapi kalau sudah pasti terjual dengan pre-ordering kan wis iso ngitung lah. Oh, wis terjual iki engko oke lah kita cetak segini. Nah, itu kayaknya lebih enak ya. Ya pernah beberapa kawan yang pesan di kita juga gitu Mas. Jadi
ketika kita kan nggak harus mematok dari awal mereka ketika masukkan naskah itu nanti mereka pesan cetak berapa. Biasanya masuk naskah, Mas nanti cetaknya berapa nantilah yo. Tapi sampai garap dulu lah. Ketika naskah sudah siap cetak, karena mereka juga menunggu pre-order itu. Jadi memang ketika siap cetak baru kita pastikan, Mas mau pesan berapa. Oh yang pre-order segini Mas, kita cetak segini dulu. Itu memang sering karena itu juga akan memudahkan penulis itu sendiri. Jadi nggak terlalu keluarin budget besar dan pastinya nanti kalau pre-order kan ya itu pasti terjual atau biasanya sudah terbayar terlebih dahulu malah. Iya benar. Oke. Mas Fikri, ini kalau dari peran pemerintah dalam mendukung penerbitan teman-teman untuk penerbit, untuk penulis seperti apa? Ada nggak? Ada nggak? Ono? Ya. Ada, saya kira kita banyak sekali pelatihan terlebih kalau di penerbitan buku itu kita ada penerbitan dari Perpusnas. Nah, itu dari pemerintah kita banyak sekali kayak pelatihan layout, pelatihan pengurusan ISBN dengan mudah, pengurusan CV, PT itu legalitas. Nah, ngelek. Nah, kita terputus ini, Mas Fikri. Itu tadi, ternyata ada. Peran pemerintah itu juga mendukung, mensupport teman-teman penerbitan. Ya, itu penting ya, penting. Pelatihan nge-layout, nggawe desain sampul, sing cocok ambil isine. Ini kan gak iso ngawur iki. Iya, harus teliti. Ya, ono ilmune. Supaya langsung bisa menggambarkan isi buku. Ketika kita melihat judul dan cover sing koyo sampean takono mau? Ya, bener. Aku kini tuku buku iki tak delok cover dhisik apa judule atau justru penulisnya. Itu kayaknya ada pertimbangan-pertimbangan yang menarik. Aku yakin ketika penulis itu terkenal, mesti penulis itu bisa jadi foto atau huruf jenenge wong iku mau mungkin rada muncul. Karena yang dijual adalah penulisnya. Tapi kalau misalnya belum pernah nulis atau masih belum diketahui ya, itu bisa jadi judulnya di up yang bahkan kan ono sing cover itu muncul apa istilahnya sing timbul itu apa? Tulisannya timbul. Emboss. Nah, di emboss ya, itu kan strategi saya kira itu kan strategi ini ya. Bagaimana nanti buku ini bisa terdelivery ke pembaca dengan baik itu kan kayaknya butuh itu ya, Fik ya. Iya. Bahkan agak terputus gimana Mas? Ya, terputus sih mau tak simpulno dhewe ambek aku. Terputus. Jadi intinya ini, Fik, aku iso nangkep bahwa memang itu menarik sekali ya ketika kita berbicara dunia buku hari ini itu oke lah. Mungkin orang sudah banyak pindah ke teknologi, tapi aku masih optimis bahwa buku ini punya pasarnya sendiri dan bahkan ada dengan teknologi kita bisa masuk peluang ke cara menerbitkan buku dengan mudah itu tadi kan, nggak sesulit dulu kan begitu. Nah ini yang menjadi satu kemenarikan optimisme bahwa dunia buku, dunia penerbitan itu saya yakin termasuk industri yang masih bisa maju dan berkembang ke depannya, apalagi dibantu dengan penjualan yang online, yang memudahkan kita nggak harus ada barangnya fisiknya dulu kan, itu yang menarik. Mungkin itu Mas Fikri. Jadi waktunya tiba-tiba wis entek awake dhewe moro-moro habis. Aku pengen semacam closing statement ya. Harapan atau apa ada Muara Book dengan Mas Fikri ini apa kedepannya ingin membuat sesuatu atau apa yang diangan-angan itu kira-kira monggo disampaikan. Kalau angan-angan kita memang ya nggak muluk-muluk amat, memang terdekat
nekat di Mawarabu kita buat ini penerbitan Barabu untuk naskah-naskah terseleksi itu mungkin, dan juga saya kira untuk kawan-kawan yang suka nulis ya jangan berhenti ketika nulis terus ditolak dan ada kabar naskahnya. Bisa mungkin alternatif diterbitkan di self publishing, nggak harus di Mawarabu kawan-kawan. Banyak sekali teman-teman di Malang maupun di Kediri, Jogja, self publishing sudah, saya kira sudah menjamur. Jadi monggo bisa dimasukkan, nggak harus budget besar, ya semampunya itu juga bisa, atau dicetak sendiri, bisa jadi PDF itu sudah lumayan. Pokoknya dibaca orang itu, Mas. Siap. Terima kasih. Suwun Fik yo. Sudah mau diundang di podcastnya teman-teman industri kreatif Malang Good Work. Jadi semoga harapannya ke depan teman-teman penerbit dan toko buku online ataupun yang berbisnis di bidang buku semakin melejit, melesat, eksis dan sebagainya. Sukses selalu dan saya pamit. Tetap di Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.